Si tua yang rapuh hidup di sebuah pulau kecil bernama Belitung. Inilah kisah beberapa tahun yang lalu. Tinggallah aku bersama istriku. Kami tua, miskin, dan merasa kesepian. Bertahun-tahun kami menikah. Namun, Tuhan juga menganugerahi kami seorang anak. Rumah kami sunyi, bahkan terlalu sunyi. Sampai-sampai suara angin pun terdengar seperti tangisan bayi. Kami menginginkan seorang anak, bukan untuk kemewahan, hanya untuk merasakan arti keluarga yang utuh. Lalu, suatu hari, aku berkata kepada istriku, andai kita punya anak, walaupun hanya sebesar jari kelingking, aku akan tetap bersyukur. Istriku marah besar. Dia bilang, jaga ucapanmu bang, apa kau sudah gila? Nanti kalau jadi kenyataan bagaimana? Aku tidak peduli. Otak dan pikiranku sudah diselimuti rasa rindu dan kecewa. Kenapa juga Tuhan tidak ingin memberiku buah hati yang kelak akan melanjutkan garis keturunanku? Sudah cukup kesabaran. Kuatku ada batasnya. Bertahun-tahun menanti ketepatan ini. Lelah rasanya. Lantas, semua yang aku cari selama ini untuk siapa? Untuk apa? Beban-beban kupikul sendiri. Merasa semua ini seolah-olah hanya terjadi padaku saja. Yang peduli pun tak ada, termasuk sang pencipta. Makin kusut isi kepala. Mungkin benar yang dikatakan istriku. Aku memang gila. Aku digariskan sebagai orang miskin. Aku terima. Tapi untuk yang satu ini, apa? Aku harus menerimanya juga Tuhan. Bertahun-tahun aku menanti dan terus menunggu. Apa yang aku lakukan pasti belum cukup juga. Hingga tidak pantas untuk aku merasakan kebahagiaan seperti orang-orang rasakan. Kalian dengar suara itu? Iya, suara tangisan bayi. Suara bayi. Akhirnya Tuhan mendengar doa-doaku. Selang beberapa bulan dari sepasang waktu itu, istriku mengandung. Betapa bahagianya kami saat itu. Hei warga, coba kalian lihat. Istriku mengandung. Sebentar lagi aku akan punya anak. Dan aku akan menjadi seorang bapak. Ini lahirlah seorang bayi laki-laki. Tuhan, apalagi tubuhnya kenapa kecil begini? Hanya seukuran jari kelingking. Apa ujian? Masih belum selesai juga Tuhan. Lihat, orang-orang menatap Tuhan sini. Mereka terheran-heran, saling menyebarkan kata-kata serap palsu. Asumsi mereka mengira, menyakitkan rasanya. Diberi, tapi seolah-olah tidak ikhlas. Di manakah letak keadilan itu? Katanya, kau maha adil untuk umat. Kenapa jadi begini? Hancur rasanya hidup ini. Merasa tak ada gunanya. Lalu berjumpa untuk kecewa menjadi satu. Sabar, redakan amarahmu. Kalimat itu yang terucap dari mulut mereka. Lantas mereka pergi. Tinggallah aku, istriku, dan anak kecil itu.
terdengar sayup-sayup mereka berkata, "Bayi aneh, cuma segede kelingking." Istriku terisak menangis. Ia menatapku, seolah-olah menyalahkan atas semua ucapan yang pernah aku lontarkan dulu. Enam tahun sejak kelahiran anak itu. Namun, dia tidak tumbuh juga. Tidak seperti apa yang seharusnya terjadi. Penderitaanku pun tidak pernah berakhir. Bahkan, mulai menjalar kepada anak. Setiap waktu, sering kudengar dia diolok-olok, dihina, dicaci, dan dimaki. Bahkan, dijadikan mainan oleh teman-teman sebayanya. Dilemparnya sana sini, mereka tertawa puas. Anak aneh, anak kerdil, tuyul, makhluk halus. Hatiku tercabik. Gagal sudah rasanya jadi orang tua. Yang bisa aku lakukan saat itu, kuusir mereka, kukurung anakku agar tidak bisa kemana-mana. Dan saat itu, entah sedang apa yang harus diku. Aku buang anak itu ke hutan. Aku sendiri yang melakukannya. Aku bilang kepadanya, "Nah, temani ayah berbang pohon di hutan." Ia menurut, tanpa curiga, tanpa tanya. Lalu, ia berdiri tepat di sisi pohon. Dan saat kapakku lepas kayu itu, pohon itu tumbuh tepat ke arah. Aku pikir dia mati, tapi kenyataannya tidak. Esok harinya dia pulang ke rumah, membawa kayu besar itu di punggungnya yang kecil. Betapa kerasnya hatiku saat itu. Aku tetap tak mau menerimanya. Lalu aku mencoba sekali lagi. Kali ini aku mengejaknya ke sungai. Ada batu besar di sana. Aku berkata kepadanya, "Nah, batu ini untuk fondasi rumah kita. Berdirilah di situ, bantu ayah." Ia tersenyum. Ia senang. Lalu aku dorong batu itu, dan lagi-lagi ia tertimpa. Kali ini aku yakin dia mati. Namun, entah keajaiban apa yang ada pada anak itu. Saat sore tiba, terdengar suara dari luar rumah. Ayah, di mana harus taruh batu ini? Dia kembali, membawa batu besar itu di pundaknya yang mungil. Dan saat itu, hatiku runtuh, hatiku luluh. Begitu besar kuasamu, bertubi-tubi telah kau tunjukkan keajaibanmu Tuhan. Semua yang terjadi adalah atas kehendak yang sudah ditetapkan untukku. Bagaimana bisa aku membuang anak sebaik itu? Ia tidak marah, tidak dendam. Ia tetap patuh, tetap membantu, dan tetap tersenyum. Aku menangis, aku memeluknya. Istriku juga menangis. Maafkan aku Tuhan, telah menyanyiakan apa yang digariskan untukku. Sekarang aku tidak peduli apa yang orang lain katakan, karena orang lain tidak selalu menggunakan rasanya untuk berpikir. Maafkan ayah telah membuatmu kecewa, dan aku benar-benar menyesal. Dan kerendahan hati, aku berharap masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Si kelingking memang kecil, tapi hati lebih besar dari gunung.
lebih luas dari samudera. Ia mengajarkan kami bahwa cinta tidak diukur dari bentuk tubuh maupun rupa, tapi dari ketulusan hati. Dan manusia tidak berhak mengatur hidup dan mematikan manusia lain. Hanya Tuhan yang berhak atas segalanya. Kematian adalah takdir yang tak terhindarkan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Manusia terlahir dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun yang terpenting di mata Tuhan, semua manusia itu sama. Yang menjadi pembeda adalah ketakwaan yang ada pada diri, hati, dan juga pikiran yang bersih dan jernih. Aku hanya seorang ayah yang pernah tersesat dan beruntung. Sekarang aku diberi kesempatan kedua untuk mencintai dan menerima anakku, si Kelinci, anak yang ajaib itu. Pemberian dari Tuhan